Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 161-165 bertahan sampai dia datang untuk menyelamatkan. Sudut mulut Cudong terangkat menjadi senyuman. Apakah manajer Yu masih berpikir bahwa membiarkan Jericho Lee datang menyelamatkan kita berarti membiarkan dia mengambil risiko? Ini salahku karena tidak menyelidikinya secara menyeluruh. Yuhi tidak mengatakannya secara eksplisit, tapi ekspresi wajahnya menunjukkan segalanya. Dia mulai merindukan Jericho Lee datang dan menyelamatkan mereka. Dentang-dentang. Saat dia sedang berpikir keras, suara pintu yang diketuk semakin keras. Pintunya bergetar karena benturan, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Wajah Yurong berubah. Manajer Yu, apa yang harus kita lakukan? Wajah Yuhi terus berubah, hatinya mulai cemas. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir pintunya akan didobrak sebelum kita bisa menunggu Jericho Lee menyelamatkan kita. Tidak peduli seberapa kuat Jericho Lee, atau seberapa kuat latar belakangnya, semuanya diambil, apa gunanya? Mata Cudong menyapu ke seberang ruangan, tenang. Jangan panik, apakah tidak ada jalan keluar di ruangan ini? Tidak, ini bukan kamar pribadi dengan lagu, ini hanya kamar istirahat biasa. Selain pintu, tidak ada jalan keluar, desah Yuhi, merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Ketika orang-orang dari geng naga laut datang, mereka memilih untuk bersembunyi di sini. Jika dia punya tempat lain untuk bersembunyi, dia mungkin bisa melarikan diri. Yurong berlari ke jendela, mengangkat kepalanya dan melihat ke bawah. Bagaimana kalau kita melompat keluar jendela? Yuhi bergegas maju dan menariknya kembali. Apakah kamu sudah gila? Ini lantai 4, menurutmu kamu bisakah selamat dari lompatan? Jika itu lantai 2, dia mungkin bisa mencobanya. Adapun ketinggian lantai 4, dia pasti akan mati jika jatuh. Mereka tidak berlatih ilmu bela diri, mereka hanyalah orang biasa dengan tubuh yang sangat rapuh. Terlebih lagi, meskipun mereka telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, tubuh mereka mungkin masih tidak mampu menahan benturan tingkat tinggi. Tetapi jika mereka tidak lari sekarang, mereka akan menerobos masuk, kata Yurong sambil mengertakkan gigi. Meski begitu, kamu tidak bisa melompat dari gedung. Jika kamu tidak tertangkap oleh mereka dan jatuh hingga mati, apa gunanya melarikan diri? Yuhi bertekad untuk tidak setuju melarikan diri dengan melompat dari sebuah gedung. Risikonya terlalu tinggi. Bang! Retakan! Retakan! Tiba-tiba, kait pintu mengeluarkan suara retak saat pecah. Kait pintu rusak dengan kekuatan yang kuat, dan dengan bunyi, dentang, pintu terbanting ke dinding, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Ini buruk. Pintunya didobrak hingga terbuka. Wajah ketiga orang di ruangan itu berubah, dan mereka menoleh untuk melihat orang-orang dari geng naga laut bergegas masuk. Akhirnya, pintu yang rusak itu dibobol. Kamu membuat Laozi membuang begitu banyak energi. Tanganmu hampir patah, jadi kamu harus melunasi hutang ini dengan benar. Sekelompok orang bergegas masuk dan mengamati ruangan itu. Mereka melihat 3 orang berdiri di dekat jendela. Oh, kamu ingin melompat keluar jendela dan melarikan diri. Penjahat terkemuka itu tertawa sinis, wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik dan ejekan, lompat. Jika Anda memiliki kemampuan, lompat saja. Lompat ke bawah dan lihat apakah kalian semua masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika dia jatuh dari ketinggian seperti itu, dia pasti akan hancur menjadi pasta daging. Kamu. Yuhi terkejut, matanya menatap lurus ke arah yang lain, berhenti. Anda tidak diperbolehkan datang ke sini. Kamu pikir kamu ini siapa? Wajah antek itu penuh dengan penghinaan, kamu dengan nama keluarga Yu, ada jalan menuju surga dan kamu tidak akan pergi, beraninya kamu menyentuh kami orang-orang geng naga laut, jangan salahkan kami karena tidak sopan saat ini. Apa yang kamu inginkan? Yuhi berteriak dingin, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk bersandar ke belakang. Sudah Dao, kamulah yang mengirimnya ke kantor polisi, kanan. Apakah kamu tidak tahu dia seseorang dari geng naga laut kita? Penjahat terkemuka dengan dingin berkata, Anda telah membawanya ke kantor polisi. Menurutku kamu bosan hidup. Mendengar itu, Yuhi mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, dia membunuh Ali, jadi dia harus membayar hutang darahnya dengan darah. Apa salahnya aku membuatnya mengaku? Omong kosong. Orang mati ingin berkelahi dengan orang hidup. Itu hanya seorang wanita, jika dia mati, biarlah. Sudadao adalah seseorang yang perlu dijaga oleh pemimpin sekte, kamu bahkan berani merawatnya. Jika kamu berani mengatakan omong kosong di sini, jika aku tidak membunuhmu, kamu tidak tahu betapa kuatnya geng naga laut. Sialan, Yuhi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, nyawa istrinya bahkan tidak layak disebutkan di depan orang-orang ini. Apakah mereka masih manusia? Cudong menatap mereka dengan dingin, tidakkah kalian merasa bahwa tindakan kalian terlalu berlebihan? Apa yang kalian
Pemimpin para antek menilai Cudong dan mengungkapkan pandangan pengertian, oh, jadi itu kamu bocah nakal. Saya bertanya-tanya mengapa itu terlihat begitu familiar. Cudong, apakah menurutmu Master Sekte tidak tahu tentang masalah bodohmu? Apakah Anda yang membocorkan informasi tentang Su Dadao? Jadi bagaimana kalau itu aku? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bahkan dapat menangkapku. Cudong tidak percaya bahwa orang-orang ini akan menjaganya. Bocah nakal, hanya karena kamu menceritakan masalah ini kepada Jericho Lee bajingan itu sehingga kamu merusak rencana kami. Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi begitu hebat hanya dengan beberapa gerakan? Pemimpin para antek berkata kepada antek-antek di belakangnya dengan nada meremehkan, kalian semua serang. Tangkap mereka semua. Dengan mengatakan itu, 7 atau 8 preman segera menyingsingkan lengan baju mereka, mengepalkan tangan dan tersenyum sinis sambil berjalan menuju Yuhi dan dua lainnya. Yurong sangat ketakutan hingga wajah cantiknya menjadi pucat pasi, dan dia berteriak panik, jangan kemari. Wajah Yuhi mau tak mau berubah cemas. Meski sudah banyak mengalami badai, namun menghadapi situasi yang mengancam nyawa, ia tetap tidak bisa mengendalikan diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat keluar jendela. Mau tak mau dia merasa pusing saat melihat ke ketinggian. Dia merasakan ledakan kesedihan. Apakah dia benar-benar akan memilih untuk melompat dari gedung dan lari demi hidupnya? Pada saat ini, wajah Cudong sangat suram, dia menatap lurus ke beberapa orang yang mendekatinya dan mengulurkan tangannya ke arah Yuhi. Manajer Yu, kalian berdua mundur sedikit, biarkan aku melawan orang-orang ini. Mendengar itu, Yuhi segera menggelengkan kepalanya, tidak. Bagaimana kamu bisa bertarung melawan begitu banyak orang sendirian? Jika tidak, kita semua akan jatuh ke tangan mereka. Meskipun Cudong tidak terlalu yakin bahwa dia bisa mengurus begitu banyak orang, akan sulit baginya untuk bertarung dengan 2 tinju melawan 4 orang, jadi dia hanya bisa mengambil risiko dan mencobanya. Tapi, selama kita bisa bertahan sampai Jericho Lee tiba. Wajah Cudong penuh dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia siap mati. Faktanya, dia saat ini bertaruh dalam hatinya, bertaruh bahwa Jericho Lee akan bergegas. Jericho Lee adalah harapannya, selama dia bisa datang tepat waktu, tidak masalah jika dia terluka. Baiklah kalau begitu, hati-hati. Yuhi menarik Yurong dan diam-diam pindah ke samping. Cudong menarik napas dalam-dalam, melangkah maju dan menghadang di depan musuh. Jika kamu ingin menangkap mereka, kamu harus melewatiku dulu. Cudong, kamu sedang mendekati kematian. Kau ingin melawan begitu banyak dari kita sendirian. Impian saja. Para preman itu semua tertawa, berpikir bahwa Cudong benar-benar sudah gila. Hentikan omong kosong itu, lihat gerakan ini. Teriak Cudong sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Dia bergegas ke depan. Para antek saling memandang. Salah satu dari mereka memandang yang lain dan berteriak, saudara-saudara, serang. Biarkan dia merasakan kekuatan geng naga laut kita. Bab 162 Cedera Cudong. Cudong sangat berhati-hati saat berlari. Dia tidak lengah sama sekali saat dia merangkak ke tanah dan melindungi titik lemahnya. Suara mendesing. Dia dengan keras mengayunkan tinjunya dan bergegas menuju kepala penjahat. Enyahlah. Pukulan Cudong meleset. Dia segera menarik tinjunya, mengangkat kakinya dan menyapu ke arah sendi kaki seseorang. Bang. Kecepatan Cudong sangat cepat dan serangannya kejam. Tindakannya tidak sedikit pun cadel, dia yang telah mengalami ratusan pertempuran, menunjukkan keganasan serangannya pada entah berapa kali. Penjahat itu ditendang di persendian kakinya dan langsung berteriak kesakitan. Kakinya lemas, dan dia jatuh ke tanah. Setelah merawat satu orang, Cudong bahkan tidak punya waktu untuk melakukannya. Berbahagialah ketika aura kuat tiba-tiba datang dari belakangnya, menyebabkan dia segera menghindar. Desir. Jadi sebenarnya ada penjahat yang meraih pipa baja dan menyelinap menyerang dari belakang. Untungnya, Cudong tidak lengah, jika tidak, dia pasti akan terluka parah. Hanya tahu cara menyerang secara diam-diam, kemampuan apa ini? Cudong yang menghindari serangan itu meludah ke tanah dan menatap lawan dengan jijik. Sama di sini. Pria itu tidak menerima provokasinya, dia mengambil pipa baja itu dan menghantamkannya ke tengkorak Cudong. Minggir. Teriak Cudong, dia mendorong tanah dengan kakinya, melompat setinggi lebih dari 1 meter, dan dengan ganas menendang ke arah pipa baja tersebut. Dada antek, bang. Terdengar suara yang memekakkan telinga, dan penjahat itu menjerit kesakitan saat tubuhnya menghantam meja di ruangan itu seperti bola meriam. Dentang. Menabrak. Perangkat teh dan piring di atas meja jatuh ke lantai, menghancurkannya berkeping-keping. Adegan itu langsung berubah menjadi berantakan. Baiklah. Bagus sekali. Melihat Cudong melepaskan kehebatannya dan membunuh 2 orang berturut-turut, Yuhi dan Yurong yang bersembunyi di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan.
Awalnya, mereka khawatir Cudong tidak akan mampu menangani begitu banyak orang sendirian, tapi sekarang, melihat betapa kuatnya Cudong, dia bahkan tidak jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika menghadapi begitu banyak orang. Sebaliknya, dia membunuh 2 orang dalam waktu sesingkat itu. Hati mereka yang menggantung jauh lebih tenang. Brengsek. Melihat ini, para preman lainnya menjadi semakin marah. Cudong tidak panik, dia mengangkat kakinya dan menendang salah satu orang yang masuk, dan dengan keras, orang lain ditendang ke tanah. Hanya biasa saja. Bibir Cudong melengkung membentuk senyuman senang, tetapi saat dia sedang menstabilkan tubuhnya, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari belakangnya. Kecepatan orang itu sangat cepat, dia mengangkat kakinya dan menendang punggungnya dengan kejam. Bang! Karena lengah, Cudong merasakan kekuatan yang kuat menghantam punggungnya, dan tubuhnya langsung terdorong terbang. Dia terjatuh telentang, menghadap ke tanah. Cudong. Tidak jauh dari situ, Yuhi dan Yuhi sama-sama terpana dengan pemandangan di depan mereka, dan kegembiraan di wajah mereka langsung membeku. Bagaimana ini bisa terjadi? Cudong dikalahkan. Sosok itu dengan cepat berlari ke depan, mengangkat kakinya dan menginjak punggung Cudong, menyebabkan Cudong langsung meratap dengan sedih, "Kamu, itu kamu." Pria ini adalah Antek yang memimpin kelompok di awal. Dia memilih kesempatan yang paling tepat untuk melancarkan serangan diam-diam dan langsung menyerang Cudong, menyebabkan dia kehilangan kekuatan bertarungnya di tempat. Bukankah itu bagus? Tidakkah kamu merasa bangga sekarang? Sudut mulut Antek itu membentuk senyuman dingin. Suming, kamu bajingan. Biarkan aku pergi. Saat tangannya diinjak, tangannya seolah-olah diremas. Rasa sakit itu membuat Cudong berkeringat dingin. Kakak. Namun, kaki Suming tiba-tiba bertambah kuat, wajahnya menampakkan ekspresi seram. Ah! Cudong menjerit menyayat hati, keringat dingin mengalir di dahinya, dan pembuluh darah di dahinya menyembul. Anda hanya tahu cara menyerang secara diam-diam, jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa melawannya sendiri. Siapa yang berani melawanmu 1 lawan 1, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sekarang kamu ada di tanganku dan masih berani mengatakan hal yang tidak masuk akal, sepertinya jika aku tidak meremukkan tanganmu, kamu tidak akan patuh. Wajah Suming dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Jika dia bisa menaklukkan Cudong dengan serangan diam-diam, mengapa dia ingin melawannya secara terbuka? Bagaimana jika Cudong lebih kuat darinya dan kalah dalam pertarungan 1 lawan 1? Suming tidak sebodoh itu, dia hanya peduli pada pemenang dan pecundang, dia tidak peduli pada kehormatan metodenya. Mengikuti peningkatan kekuatan Suming, dia sangat kesakitan hingga dia hampir kehilangan napas, terutama di bawah injakan Suming, jari-jarinya hampir berubah bentuk, dan darah segar mengalir dari sela-sela jari-jarinya, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Cudong. Seru Yuhi dan Yurong, keduanya sangat ketakutan. Suming menoleh untuk melihat mereka, sudut mulutnya menyeringai, dan dia melambai ke antek-antek lainnya, untuk apa kalian semua masih berdiri di sana? Jatuhkan dia. Jangan biarkan mereka pergi. Baiklah. Para preman segera berjalan mendekat dengan senyum sinis. Kamu, jangan datang. Yurong berteriak ketakutan, tubuhnya menyusut tak terkendali ke sudut. Sayangnya ruangan itu terlalu besar, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi meskipun dia menginginkannya. Yuhi mengatupkan giginya dan meraung, jika kamu berani menangkap kami, aku pasti tidak akan melepaskanmu nanti. Hahaha. Kata-katanya menyebabkan Zuming tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan, kalian semua akan mati namun kalian ingin membalas dendam pada kami. Bodoh. Jika kalian tidak melihat peti matinya, jangan menangis. Lengan Yuhi. Yuhi segera meronta dan mengayunkan tangannya, berusaha melepaskannya, enyahlah. Tersesat. Namun, mustahil baginya untuk melarikan diri dari begitu banyak orang sendirian. Yuhi panik, Yurong, lari. Yurong tidak peduli dengan hal lain, dia berbalik dan melarikan diri ke kerumunan. Kamu masih ingin melarikan diri? Salah satu penjahat itu mencibir, dan bergegas ke depan untuk meraih lengannya, langsung meraih tangannya dari belakang, kembalilah untukku. Anda ingin lari? Bermimpilah. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Yurong menjerit dan meronta ketakutan, namun kekuatannya jelas tidak sekuat lawannya, dan dia tidak mampu berjuang dengan bebas. Cek-cek, perintah pemimpin sekte akhirnya selesai. Kita bisa kembali dan melapor kembali. Melihat mereka bertiga telah ditangkap, Suming menunjukkan senyuman puas. Namun, saat dia hendak membawa anak buahnya dan pergi, bayangan hitam melintas melewati matanya seperti angin puyuh. Dia merasakan pandangannya kabur, dan tenggorokannya terasa seperti dicengkeram oleh sepasang penjepit besi. Suming yang panik hampir tercekik, dia dengan cepat menatap orang itu, kamu, siapa kamu? Jericho Lee. Kejutan keluar dari mulut Yuhi dan Yurong.
Yuhi yang tergeletak di tanah menarik tangan kirinya yang berlumuran darah, dan mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang berdiri di depan. Dia akhirnya bertahan sampai Jericho Lee, usahanya sebelumnya tidak sia-sia. Bab 163 satu kalah 3. Kamu adalah Jericho Lee. Su Ming berteriak tak percaya dan kaget. Dia tidak percaya bahwa orang yang tampak biasa di hadapannya ini sebenarnya adalah Jericho Lee yang dipanggil oleh Master Sekte kepadanya dengan namanya untuk diurus. Kenapa? Bukankah kamu mencoba mengambil nyawaku? Kamu bahkan tidak mengetahui latar belakangku. Sudut mulut Jericho Lee membentuk senyuman mengejek. Anda. Su Ming terkejut, lepaskan aku. Tahukah kamu siapa aku? Para preman lainnya langsung meraung serempak. Bajingan. Biarkan dia pergi. Kamu bajingan sembrono, cepatlah menyerah, kalau tidak aku akan menunjukkannya padamu. Kamu berani melawan geng naga laut kami, kamu mendekati kematian. Mereka sangat marah, meskipun kecepatan yang ditunjukkan Jericho Lee barusan membuat mereka sedikit takut, mereka tidak mengambil hati. Tidak ada seorang pun di daerah ini yang berani memprovokasi geng naga laut, bahkan Jericho Lee pun sama, kecuali dia tidak menginginkan nyawanya sendiri. Lepaskan dia. Jericho Lee menganggapnya lucu ketika dia memberikan senyuman palsu, biarkan dia pergi agar dia bisa membalas dendam padaku. Saya tidak takut untuk memberitahu kalian bahwa sekelompok orang pergi ke klinik Suande untuk mencari masalah dengan saya sebelum kami datang ke sini, tetapi mereka semua diberi pelajaran oleh saya. Omong kosong. Kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Reaksi pertama Su Ming adalah dia berbicara omong kosong. Siapa yang peduli apakah saya memiliki kemampuan atau tidak, saya peringatkan Anda, manajer Yu dan yang lainnya akan segera dibebaskan. Pandangan Jericho Lee tertuju pada Yuhi dan Yurong yang sedang diikat oleh para preman. Hal yang paling mendesak adalah memastikan keselamatan mereka. Jangan pernah memikirkannya. Reaksi pertama Su Ming adalah menolak. Menangkap Yuhi dan Chu Dong adalah perintah yang diberikan oleh ketua sekte. Jika mereka tidak menyelesaikannya, mereka pasti akan dihukum ketika kembali. Jericho Lee mengukurnya dengan dingin, tidak melepaskan. Kamu tidak menginginkan hidupmu lagi. Suara terakhir tiba-tiba meninggi. Su Ming segera merasakan niat membunuh yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seperti jika dia jatuh ke dalam gua es. Go. Tenggorokannya berguling dan wajahnya pucat, hatinya dipenuhi kejutan saat dia menatap Jericho Lee dengan tidak percaya. Niat membunuh barusan pasti nyata, itu pasti bukan ilusi dia menyerah, dan menggunakan suara serak untuk memerintahkan penjahat lainnya, kenapa kalian semua masih berdiri di sana dengan pandangan kosong? Biarkan mereka pergi. Hal yang dikatakan Master Sekte kepada kita, jika kita dilepaskan, kita pasti akan mati. Yang lain jelas tidak setuju. Mereka baru saja menghabiskan banyak upaya untuk menangkapnya, dan sekarang tidak masuk akal bagi mereka untuk melepaskannya. Mereka tidak berani melanggar perintah Master Sekte. Kalau begitu, apakah kamu ingin melihatku mati? Su Ming sangat marah, lepaskan dia segera. Lebih cepat. Mendengar perintahnya, meskipun para anteknya tidak mau, mereka hanya bisa mengikutinya. Bagaimanapun, Su Ming adalah pemimpin kelompok mereka. Beberapa dari mereka segera melepaskannya. Yuhi dan tangannya, dan setelah mereka berdua bebas, mereka segera berlari ke Jericho Lee dan bersembunyi di belakangnya. Jericho Lee, kamu akhirnya datang. Yurong hanya memiliki satu perasaan di hatinya, dan itu adalah kejutan. Awalnya, dia tidak menaruh banyak harapan pada Jericho Lee, tapi dia tidak berharap dia dengan mudah meraihnya dan bahkan menyelamatkannya saat dia tiba. Bahkan Yuhi tidak punya pilihan selain percaya bahwa Jericho Lee benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Kalian berdua bersembunyi di belakang, hati-hati, Jericho Lee memperingatkan mereka, dan mereka berdua segera mundur, menarik Chu Dong yang tergeletak di tanah ke satu sisi pada saat yang sama. Orang itu sudah berada di sana. Dilepaskan. Kamu harus memenuhi janjimu dan melepaskanku. Su Ming meraung, merasa sangat tidak nyaman. Jericho Lee mengejek, seolah-olah dia sedang membuang sampah, dia melemparkannya ke tanah. Bang. Su Ming terhempas ke tanah, wajahnya memerah saat dia menyentuh lehernya dan mulai terbatuk-batuk hebat, tampak dalam keadaan menyesal. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan wajahnya menunjukkan kemarahan dan kebencian yang mendalam. Dia memerintahkan anak buahnya, apakah kalian semua sudah mati? Cepat, tangkap dia. Para antek ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, mereka semua mengangkat tinju mereka dan bergegas menuju Jericho Lee. Hati-hati. Di belakang mereka, Yuhi dan Yurong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Baru saja, Chu Dong telah kalah dari orang-orang ini, dan lawannya memiliki banyak orang. Menghadapi musuh yang mendekat, Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, ekspresinya setenang air, dan perlahan berjalan ke depan. Desir. Sebuah tinju datang ke arahnya, cepat dan ganas.
Namun, Jericho Lee langsung mengulurkan tangannya dan dengan santai meraih tinju itu. Penjahat itu terkejut, dan segera menarik kembali tangannya, hanya untuk menemukan bahwa tinjunya terkunci dengan kuat di tempatnya. Tidak ada cara untuk menariknya kembali, dan dia sangat terkejut, bajingan. Lepaskan aku. Sudut mulut Jericho Lee melebar membentuk senyuman. Dia mengerahkan kekuatan pada tinjunya dan memutar sikunya. Kaca. Yang terdengar hanya suara patah tulang, dan pergelangan tangan penjahat itu patah di tempat. Ah! Pesuruh itu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati saat dia berlutut di tanah, kehilangan kemampuan untuk bertarung. Para preman lainnya semua terkejut dengan betapa mudahnya berurusan dengan satu orang, tetapi mata mereka dipenuhi dengan kemarahan. Ketakutan. Sesaat kemudian, mereka mengerahkan keberanian mereka untuk menyerang ke depan lagi. Kenapa aku harus mati? Jericho Lee melontarkan beberapa kata, mengangkat kakinya dan mengayunkannya ke seluruh kelompok dengan serangkaian tendangan terbang. Bang! 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 3 preman yang tersisa langsung dikirim terbang dan menabrak dinding. Mereka menempel dekat dinding sambil menggerakkan tubuh mereka dengan bebas. Akhirnya, dengan suara, dong, mereka jatuh ke tanah dan muntah darah. Udara tiba-tiba menjadi diam. Yuhi dan 2 lainnya membuka mata lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan terkejut, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan paling mengejutkan di dunia. Hanya dengan satu gerakan, dia telah membunuh 3 orang sekaligus. Ini hanyalah kekuatan yang tidak manusiawi. Adapun Zuming, wajahnya sangat pucat saat dia melihat bawahannya yang jatuh ke tanah. Sebelumnya, Cudong telah menjatuhkan 3 orang dan terluka akibat serangan diam-diamnya. Dia masih memiliki 4 orang yang bisa dia lawan, namun keempat orang ini dengan mudah dirobohkan oleh Jericho Lee. Apakah orang ini manusia? Sekarang giliranmu, kata Jericho Lee sambil perlahan berjalan menuju Zuming dengan senyum tipis di wajahnya. Melihat senyum jahatnya, Zuming bergidik. Seolah-olah seluruh tubuhnya diselimuti es saat dia gemetar, kamu, jangan datang ke sini. Tubuhnya mau tidak mau mundur ke belakang, ingin menjauh dari iblis ini. Tapi ruangannya sangat besar, di mana dia bisa bersembunyi. Dengan sangat cepat, dia mendorong ke tepi ruangan dan bersandar ke jendela. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Dia berbalik dan melihat lantai 4 gedung itu. Jika dia tidak hati-hati, dia akan terjatuh. Wajahnya pucat pasi, dan ketika dia menoleh untuk melihat wajah Jericho Lee yang tersenyum namun tidak tersenyum, jantungnya berdebar kencang. Kamu, Jericho Lee tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih lehernya, lalu mengencangkan sabuk pengamannya ke jendela dan berkata dengan nada seram, katakan padaku. Bab 164 Kematian Zuming. Meski hanya kalimat sederhana, namun membuat Zuming merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Pikirannya hampir kosong, dia sangat takut hingga dia kencing di celana. Jatuhkan dia. Jika dilempar dari lantai 4, pasti akan hancur menjadi pasta daging. Bahkan jika tubuh mereka tidak hancur berkeping-keping, mereka tetap harus melapor ke Istana Hades. Tidak. Zuming panik, dia hanya merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, suaranya menjerit tajam, tidak, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati, dengan fisiknya yang kecil, dia pasti akan melakukannya. Mati jika dia jatuh. Ketakutan akan kematian menyebabkan dia menjadi putus asa. Kamu tidak ingin mati. Wajah Jericho Lee dipenuhi dengan senyum dingin saat dia berkata dengan nada mengejek, ketika kamu menyerang Cudong sebelumnya, mengapa tidakkah kamu memikirkan ini? Dia memperhatikan salah satu tangan Cudong hampir remuk, dan lukanya tidak ringan. Terlihat betapa beratnya serangan Zuming barusan. Zuming sendiri tidak ingin mati, tapi dia tidak ragu untuk menyerang Cudong. Tidak. Jangan bunuh aku. Zuming hampir kehilangan akal sehatnya, dia terus memohon belas kasihan, tolong jangan bunuh aku, inilah yang terjadi Sekte Master menyuruhku melakukannya, itu bukan urusanku. Aku tidak bersalah, hahaha. Jericho Lee tertawa keras, suaranya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan, tidak bersalah. Orang sepertimu seharusnya melakukan banyak kejahatan, bukan? Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa Anda tidak bersalah. Sudah kuduga, aku seharusnya tidak menaruh harapan apapun pada orang sepertimu. Dia berpikir bahwa Zuming akan bertobat sedikit sebelum kematiannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zuming akan, untuk bertahan hidup, menyerahkan semua tanggung jawab kepada orang lain. Faktanya, dia terus mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Jika Zuming tidak bersalah, mungkin tidak akan ada orang berdosa di dunia ini. Jericho Lee tidak bodoh. Geng seperti geng Naga Laut dan geng Qianmun, tidak ada satu orang pun yang tidak bersalah. Wajah Zuming menjadi kosong, untuk sesaat saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan secara mekanis memohon belas kasihan, tolong jangan bunuh aku, tolong, aku tidak ingin mati,
Ketika kamu pergi ke istana Hades untuk melapor, ingatlah untuk menemukan Hades untuk bertobat. Dengan itu, kilatan niat membunuh melewati mata hitam Jericho Lee saat dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Ah! Su Ming panik, kedua tangannya mencoba menarik sisi jendela. Namun, saat tubuhnya terus terangkat dan melayang di udara, tangannya tidak bisa meraih apapun sama sekali. Wajahnya berkerut ketakutan dan jeritannya yang menyedihkan, yang menyebabkan Yuhi dan dua orang lainnya merasa mati rasa di kulit kepala mereka. Tidak! Su Ming, yang melayang di udara, berteriak dengan sedih. Detik berikutnya, Jericho Lee melemparkannya keluar jendela dengan keras. Seluruh tubuh Su Ming terjatuh, dan berat badannya sendiri turun, hasilnya jelas. Dong! Beberapa detik kemudian, Yuhi dan yang lainnya mendengar suara yang mirip dengan benda berat yang menghantam tanah, menyebabkan hati mereka terasa seolah-olah mereka telah dipukul dengan kejam oleh palu, berderit di udara. Mati! Semua orang di ruangan itu memiliki pemikiran yang sama. Jika dia jatuh dari ketinggian seperti itu, Su Ming pasti akan mati. Mati. Su Ming sudah mati, kata Chudong linglung. Yuhi menenangkan dirinya. Dia berjalan ke jendela dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat Su Ming terbaring dalam genangan darah. Mati. Kakak Ming sudah mati. Tidak bagus, Kakak Ming sudah mati. Para penjahat di tanah semuanya tercengang. Mereka dengan panik bangkit dari tanah dan bergegas keluar ruangan. Kematian Su Ming jelas telah menyebabkan pertahanan mental terakhir mereka yang tegang runtuh. Mereka tidak lagi mampu mengendalikan diri dan terpaksa mengungsi. Jericho Lee memandangi penjahat yang melarikan diri itu, dan terlalu malas untuk mengejarnya. Dia kemudian melihat ke bawah, dan memastikan bahwa Su Ming memang sudah mati. Dia hanya bisa menghela nafas lega, menurutku kematiannya akan memberi peringatan pada geng naga laut. Harga dari memprovokasi dia adalah kematian. Adapun mengapa dia ingin memberikan pukulan berat seperti itu, wajar saja jika dia memberi contoh pada orang lain. Yuhi menatapnya dan tertawa getir, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh dengan melakukan ini? Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di usianya yang begitu muda, Jericho Lee akan menjadi begitu kejam hingga dia akan membunuhnya dengan begitu mudah dan kejam. Lulus. Jericho Lee sedikit terkejut, tapi dia langsung tertawa, belum tentu begitu, berapa banyak orang seperti mereka yang tidak pantas mati. Melakukan kejahatan sepanjang hari, menindas kebaikan dan takut pada kejahatan. Terlebih lagi, jika saya melakukannya jangan lakukan itu dan biarkan mereka pergi, mereka pasti akan menimbulkan masalah bagi kalian semua di kemudian hari. Saat itu, kalian semua akan berada dalam bahaya. Dia tidak akan berhati lembut, juga tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi apapun yang seharusnya dia lakukan. Tidak punya. Mereka bertiga saling berpandangan dan langsung terdiam. Memang benar, membiarkan orang-orang ini pergi bukan berarti mereka akan bersyukur. Di masa depan, mereka akan menjauh dari mereka. Sebaliknya, kelompok orang ini akan semakin membenci mereka dan berharap mereka dapat mencabik-cabik mayat mereka menjadi 10.000 keping. Tidak dapat dihindari bahwa mereka dapat menemukan seseorang untuk membalas dendam setelah kembali ke geng naga laut. Jericho Lee, apakah kamu tidak khawatir mereka akan membalas dendam padamu? Yuhi mau tidak mau berkata. Meskipun dia tahu bahwa Jericho Lee sangat kuat dan asal-usulnya sangat besar, dia bukanlah karakter kecil dan kekuatannya juga kuat. Karena kedua belah pihak kuat, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka bertarung sampai mati. Jericho Lee menggelengkan kepalanya, dia tidak peduli sama sekali, mereka sudah mengirim orang untuk mencari rumah sakit, jelas mereka tidak berencana melepaskanku. Tanpa apa yang terjadi sekarang, aku juga musuh mereka. Dua sisi sudah terbentuk. Tidak masalah meskipun itu menambah dendam lagi. Mendesah. Itu semua karena bajingan Zhu Dadao itu. Wajah Yuhi menunjukkan ekspresi marah. Jericho Lee tertawa, tepatnya, itu karena aku, jika bukan karena aku, rahasia Zhu Dadao tidak akan terbongkar, dan segalanya tidak akan terjadi. Seperti ini. Untuk mengincarnya, Kuang Ziming dan tiga lainnya menemukan Zhu Dadao dan mengganggunya membaca. Secara kebetulan, dia mengetahui latar belakang Zhu Dadao dengan mengikuti tanaman merambat dan mengubah dendam pribadi mereka menjadi sekelompok permusuhan. Ekspresi mereka semua rumit ketika pemikiran yang berbeda melintas di benak mereka. Jericho Lee melirik mereka dan tidak bisa menahan tawa. Apa yang kalian semua lakukan dengan wajah tegang? Ini tidak seperti langit akan runtuh. Santai. Chudong, tanganmu terluka, biar kutunjukkan padamu. Chudong menggelengkan kepalanya, alisnya berkerut erat, aku baik-baik saja. Kata-kata ini membuat Jericho Lee tidak senang, apakah menurutmu aku buta? Tangannya sudah seperti ini dan dia masih baik-baik saja. Apakah Anda ingin melumpuhkan tangan Anda? Duduklah, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Terlepas dari apakah Chudong setuju atau tidak, dia menarik lengan Chudong dan menariknya ke sudut untuk duduk, untuk membantunya memeriksa luka-lukanya.
Sebelumnya, ketika Zuming menginjak punggung tangan Zuming, kekuatannya sangat besar. Hebat, dan hampir meremukkan saraf di jari Cudong menjadi berkeping-keping. Jaringan saraf rusak, dan tulang juga retak. Saya memperkirakan hal itu akan mempengaruhi kelenturan jari di masa depan. Jericho Lee memberikan hasil diagnosisnya, dan situasinya tidak berubah sedetik pun. Jaringan saraf bisa dikatakan berhubungan dengan sensitivitas dan kelenturan jari. Cedera seperti ini, bagi Jericho Lee, dianggap sangat serius. Bab 165 hampir lumpuh. Namun, Cudong dengan ceroboh berkata tanpa peduli, tidak apa-apa. Mengapa jari harus begitu gesit? Selama kamu bisa menggunakannya. Itu mudah. Jericho Lee memutar matanya ke arahnya, dan berkata dengan cepat, tunggu sampai kamu bahkan tidak bisa memegang sumpit dengan mantap, maka kamu tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Apa? Cudong yang awalnya tidak terlalu khawatir menjadi cemas saat mendengar ini. Apakah ini serius? Yuhi mengerutkan kening, seharusnya tidak terlalu serius. Tangan kirinya terluka, dan dia tidak menggunakannya. Tangan kirinya untuk mengambil sumpitnya. Dia tidak perlu menggunakan tangan kirinya untuk mengambil sumpit, tapi jika dia tidak memperlakukan tangan kirinya dengan benar, dia tidak akan bisa menggunakan banyak tenaga dalam masa depan dan dia tidak akan mampu memegang sesuatu dengan mantap. Itu sama saja dengan melumpuhkan tangan kirinya. Jericho Lee dengan sabar menjelaskan, tapi dia tidak melebih-lebihkan apapun. Alasan mengapa tangan manusia dapat menggenggam sesuatu dengan begitu mudah dan gesit adalah karena adanya saraf yang padat dan padat di dalamnya. Kerusakan pada jaringan saraf menunjukkan hilangnya sebagian fungsi tangan. Genggaman yang tidak stabil, sensitivitas rendah, adalah gejala umum. Inilah sebabnya mengapa banyak ahli bedah, ketika tangannya terluka, mengakhiri kariernya. Meskipun Cudong terluka di tangan kirinya, tidak mungkin seseorang mengandalkan tangan kanannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang membutuhkan dua tangan untuk membawa sebuah kotak. Ini, hati Cudong langsung menjadi dingin, aku tidak akan menjadi cacat di masa depan, kan? Jika tangan kiri seseorang tidak pernah bisa mengerahkan kekuatan apapun, maka itu tidak ada bedanya dengan orang cacat. Kamu gugup sekarang. Kenapa aku tidak menyadarinya saat kita bertengkar? Jericho Lee tidak tahu harus berkata apa lagi, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, tapi tanganmu seharusnya dianggap sudah pulih. Dari cedera di luar. Jika jaringan saraf Anda tidak dapat pulih, fleksibilitas Anda tidak hanya akan berkurang, kecepatan reaksi Anda juga mungkin berkurang. Kecepatan reaksi saraf. Apa itu? Beberapa dari mereka bingung. Biar saya katakan lain, ketika seseorang menyentuh sesuatu dengan jarinya, perasaan itu bisa dirasakan apakah itu panas atau dingin, halus atau kusut. Saraf di jarilah yang bereaksi terhadap sensasi di otak, dan penilaian yang dibuat oleh otak kemudian dapat dikirim kembali ke ujung saraf, memerintahkan tubuh Anda untuk bereaksi. Orang normal bereaksi sangat cepat. Itu hanya beberapa detik. Tapi Anda, Cudong, jika tangan kiri Anda bereaksi dengan cepat lebih lambat, misalnya jika Anda menyentuh sesuatu yang panas, saat orang lain menyentuhnya, mereka akan menarik tangannya untuk melindungi diri, dan jika kecepatan reaksi Anda tidak cukup cepat, tangan Anda mungkin akan terbakar hingga mencapai otak Anda untuk bereaksi. Mungkin berlebihan untuk memiliki tangan yang bagus, tapi itu sudah cukup untuk melihat betapa pentingnya memiliki respons saraf yang cepat dan lambat. Ketika Yuhi dan Yurong mendengarnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Cudong. Melihat wajahnya yang pahit, mereka segera bertanya, kalau begitu, bolehkah saya mengobati tangan saya ini? Anda harus membantu saya. Saya tahu Anda seorang dokter. Dia tidak ingin tangannya menjadi begitu lambat dan tidak berguna di masa depan. Saya bisa mengobati luka di tangan Anda di permukaan, tapi saya tidak bisa memastikan sepenuhnya kerusakan jaringan saraf Anda. Anda perlu mengambil film untuk memeriksanya sebelum bisa mengobatinya, kata Jericho Lee sambil mengambil napas dalam. Dengan keterampilan medisnya saat ini, tidak sulit baginya untuk mengobati luka normal. Namun, hal itu sedikit membebani pasien dengan kondisi neurologis. Dalam pengobatan modern, ilmu saraf bisa dikatakan sebagai mata pelajaran yang paling sulit dipelajari, bukan hanya karena kompleksitasnya, tetapi juga karena jaringan saraf tubuh manusia sangat rapuh dan sensitif. Wajah Cudong menjadi lebih jelek. Dia benar-benar tidak ingin kehilangan tangan kirinya. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia akan menjadi pria berlengan satu di masa depan, dia tidak bisa menahan panik. Jericho Lee menepuk pundaknya, jangan terlalu sedih, situasinya tidak seburuk yang kamu kira. Hanya saja ada kemungkinan tanganmu akan kehilangan tenaga, tapi bukan berarti kamu akan lumpuh selama ini. Tentu. Jika kamu memperlakukannya dengan baik, dia masih bisa memulihkan kesehatannya. Benar. Cudong benar, tanganmu mungkin bisa pulih kembali seperti semula, masih ada harapan. Itu benar. Kamu harus percaya diri. Tanganmu pasti akan pulih.
Yuhi dan Yurong segera membuka mulut untuk menghibur mereka. Dari lubuk hati yang paling dalam, mereka masih berharap tangan Chudong baik-baik saja. Bagaimanapun, alasan mengapa Chudong terluka adalah untuk menyelamatkan mereka. Jericho Lee memandang mereka berdua, dan menoleh untuk berkata, tunggu, ikut saya ke klinik Suande untuk mencari majikan saya. Dengan keterampilan medisnya, dia seharusnya bisa melakukan sesuatu. Mencari Dr. Chang. Chudong terkejut, bisakah dia melakukannya? Kenapa tidak? Kamu bahkan tidak mempercayai keterampilan medis tuanku. Jericho Lee tertawa. Yuhi berkata dengan nada serius, Chudong, Dr. Chang adalah ahli pengobatan Tiongkok yang terkenal. Jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, saya khawatir tidak banyak orang di dunia yang bisa. Dia benar-benar seorang dokter jenius, keterampilan medisnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Itu kuat. Mulut Chudong ternganga, dia tidak berani mempercayainya, tapi melihat betapa seriusnya Yuhi berbicara, dia ragu-ragu dan mengangguk, baiklah, aku ikut denganmu. Biar aku obati dulu lukamu. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah besar kalau sampai tertular di cuaca panas seperti ini. Infeksi luka bisa sangat rumit untuk kondisi apapun, sehingga memengaruhi efek pengobatan dan kehidupan dalam kondisi terburuk. Oh, Chudong duduk dengan patuh. Jericho Lee memandang Yuhi dan dengan cepat berkata, Kakak Yu, bawakan aku sebotol anggur putih. Baiklah. Yuhi melihat sekeliling lemari di kamarnya, mengeluarkan sebotol anggur roh putih yang belum dibuka, dan membawanya lanjut, anggur ini seharusnya baik-baik saja kan? Selama itu anggur putih, tidak apa-apa. Akurasi anggurnya tinggi. Minuman keras membutuhkan kandungan alkohol yang tinggi, mudah dibersihkan dan didisinfeksi. Jericho Lee memegang anggur putih, mengambil kapas obat portabel dan menggunakan anggur untuk merendamnya dalam kelembapan lalu menyekanya ke arah luka di tangan Chudong. Ah! Stimulasi alkohol membuat tangan Chudong menarik kembali tak terkendali saat dia berteriak kesakitan. Bertahanlah. Jericho Lee mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan kirinya, dan tertawa, melihat tanganmu sangat kesakitan hingga menarik kembali, itu termasuk reaksi normal, sepertinya jaringan sarafmu tidak terluka parah, masih ada harapan. Chudong akan mengecilkan tangannya karena rasa sakit, yang berarti sarafnya masih mempertahankan kemampuan untuk bereaksi. Situasi ini jelas bukan skenario terburuk. Mendengar itu, Chudong menghela nafas lega, dan menjadi bahagia. Bagus, kalau begitu bagus, dia benar-benar takut tangan kirinya akan menjadi lumpuh, dan mendengar apa yang dikatakan Jericho Lee sekarang, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang luar biasa. Kenyamanan baginya.